وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة ومشايخنا ووالديه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al muallif rahimahullah wa adaman nafa'alana bih wa bi'allamih fid daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hikmatu dalatul mu'mini. Itu kah? Ya kah? Al-hikmatu bermula hikmah, yaitu dalatul mu'mini, barang temuan orang mukmin. Barang temuan itu barang yang jatuh terus dipungut. Tapi kalau naik haji ingat, ada barang yang jatuh kita tidak tahu yang punya, jangan dipungut. Kalau dipungut itu tahan, tidak ngumumkan sampai setahun. Kalau udah taat ya jangan dipungut itu, atau menyerahkan kepada siapa, pemerintah kan payah, dosa dipungut. Kalau ada punya orang jatuh jangan dipungut. Kalau di sini bolehlah dipungut, tapi semestinya pun diumumkan juga sampai setahun. Kalau tidak ada yang punya baru boleh diambil. Setahun lamanya mengumumkan. Kalau di Mekah sana sanggup dah tinggal di sana setahun mengumumkan setiap hari selama 2 minggu, bang. Nanti seminggu sekali atau seminggu 2 kali, sudah itu setiap bulan sekali sampai setahun. Tidak ada yang punya baru diambil. Tahankah ngumumkan di sana? Tidak. Atau menyerahkan dengan siapa petugasnya di sana, kan payah. Nah, jadi jangan dipungut. Siapa tahu naik haji, nanti ada yang naik haji. Jadi hikmah atau ilmu itu barang temuan orang mukmin. Ainama wajadaha akhadhaha. Di mana saja dia menemukannya itu hikmah tadi, akhadhaha, dia ambil akan itu hikmah. Tidak pandang orangnya, orang terhormatkah, orang bawahankah, menyampaikan ilmu, terima ya. Nah, wakila, dan dikatakan orang, khud, ambil olehmu, masofa, barang yang bersih,
ambil olehmu barang yang bersih, barang yang baik, daripada ilmu ambil. Wada, tinggalkan olehmu makadura, ya, barang yang keruh, yang tidak bersih ditinggalkan. Asal baik ambil, tidak milih siapa yang mengatakan tidak pilih. Wa sami'tu syaikhal imam al ajalla al ustadza Fakhruddin al Kasani. Aku mendengar akan Syekh Imam al ajalla yang agung, Ustadz Fakhruddin. Fakhruddin itu asalnya Fakhruddin Ar-Razi, tapi sini bukan Ar-Razi, Al-Kasani. Yaqulu, berkata Imam Fakhruddin, kanat jariyatu Abi Yusufa, adalah jariyah Abi Yusuf. Jariyah itu hamba sahaya perempuan, itu jariyah. Abi Yusuf nih murid Imam Ahmad, Imam Hanafi. Kanat jariyatu Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, adalah jariyah Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, amanatan, amanah. Amanah itu titipan. Dia hamba sahaya, itu boleh diperjualbelikan dan boleh dikumpuli. Nah, sekarang dititipkan, mungkin hendak pergi kemana dititipkan. Amanah itu dititipkan boleh, atau kepercayaan bisa juga amanah itu artinya. Inda Muhammad, di sisi Muhammad. Muhammad bin Hasan, berarti kawannya sama pada murid Imam Abu Hanifah. Dia guru daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah sebab hari wafat Imam Abu Hanifah, hari itu Imam Syafi'i lahir. Jadi tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah, hanya bertemu dengan dua orang murid Abi Hanifah, yang akhirnya menjadi guru daripada Imam Syafi'i. Nah, jadi amanah dititipkan di sisi Muhammad. Faqala laha, maka berkata Muhammad, laha, bagi itu jariyah, hal tahfadzina fi hadzal waqti, adakah engkau hafal pada ini waktu, min Abi Yusuf, daripada Abi Yusuf, fil fiqhi, pada fikih, syai'an, akan sesuatu. Kamu ada tak menghafal sesuatu, ya, daripada masalah fikih daripada Abi Yusuf. Abi Yusuf kan orang alim fikih. Nah, sekarang kau tinggal di rumah Abi Yusuf, ada dah pernah mendengar sesuatu, ya, yang mengenai fikih daripada Abi Yusuf? Ada dah pernah dengar? Qalat, berkata jariyah, la, aku tidak pernah dengar. Illa annahu, kecuali bahwasanya Aba Yusuf, karena adalah Aba Yusuf, yukarriru, mengulang-ulang Abi Yusuf. Wa yaqulu, dan berkata Abi Yusuf, sahmud dauri,
sakitun. Nah, ya, aku cuma itu yang hafal. Yang sering diulang-ulang oleh Abi Yusuf, Sahmud Dauri sakitun. Nah, aku hanya hafal itu kalimat. Ya, wa yaqulu fahafiba dzalika, maka menghafal oleh Muhammad tadi, ya, yang hamba sahaya perempuan dititip di rumahnya tadi menghafal dzalika, akan yang demikian itu, ya, akan yang demikian itu kalimat Sahmud Dauri sakitun, dihafalnya minha, daripada itu jariyah. Nah, sekalipun jariyah itu orang rendah, bisa diperjualbelikan sekalipun, tapi diambil ucapannya. Ucapannya itu, ya, dia dapat daripada Abi Yusuf. Wakanat muskilah, wakanat, dan adalah itu masalah muskilatan, muskil. Muskil itu sulit dipikirkan, itu muskil. Nah, masalah muskil, ya, ala Muhammad, atas Muhammad. Partafa'a, maka terangkat iskaluhu, kemuskilannya Muhammad, bihadihil kalimati, dengan ini kalimat. Nah, ya, jadi dengan satu kalimat yang muskil, masalah yang muskil, yang masalah payah dipikirkan, dengan ada satu itu kalimat, muskilnya jadi hilang. Nah, fa'ulima annal istipadata mumkinatun min kulli ahadin, maka diketahui bahwasanya istipadah itu mengambil faidah, belajar. Kalau ifadah itu memberi faidah atau mengajar. Ini jadi belajar, mungkinatun, mungkin, min kulli ahadin, daripada tiap-tiap orang, mungkin. Tidak pilih orangnya, hamba sahaya, Kak. Nah, buktinya tadi satu kalimat yang didengar daripada hamba sahaya bisa menghilangkan kesulitan di dalam masalah daur. Panjang ceritanya masalah daur itu. Yaitu masalah warisan, ya. Qala Abu Yusufa hina qilalahu bima adraktal ilma. Berkata oleh Abu Yusuf, hina qila, ketika dikatakan orang, ya, ketika dikatakan orang, bima adraktal ilma, dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu. Jadi ketika ditanya orang Abu Yusuf, bima adraktal ilma, itu pertanyaannya, dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Qala, berkata Abu Yusuf, mastangkaftu minal istifadah, aku tidak malu daripada belajar, kada malu, ya. Nah, sekalipun sudah jadi orang besar, tidak malu belajar. Wa ma bakhiltu minal ifadati, dan aku tidak bakhil, ya, tidak peloki, minal ifadah, daripada mengajar. Belajar tidak malu, mengajar juga tidak pelit. Nah, wa qila libni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ditanya orang bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bima adraktal ilma,
dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Qala, berkata Ibnu Abbas, ya, qala Ibnu Abbas, bilisanin saulin, dengan lidah yang banyak bertanya. Kalau sa'il bertanya, kalau saul banyak bertanya. Kalau ghafir pengampun, ghafur maha pengampun. Jadi kalau sa'il bertanya, saul banyak bertanya. Jadi aku dapat ilmu dengan banyak bertanya. Wakal bin akulin, dan hati yang berakal, ai mubalaghah fil akli. Kalau berakal saja akil, kalau akul itu bersangkutan berakal, hatinya bersangkutan berakal, cerdas orangnya cerdas, banyak bertanya, ya. Wa innama summiya talibul ilmi matakul, hanya saja dinamakan orang yang menuntut ilmu itu dengan nama matakul. Orang yang menuntut ilmu dinamakan dengan matakul. Kenapa? Likasrati ma yaquluna fi zamanil awal matakul fi hadhil masalah. Kenapa? Maka orang yang menuntut ilmu disebut dengan matakul, sebab banyak para penuntut ilmu pada zamanil awal, pada masa awal, pada masa dahulu, ya, banyak berkata matakul fi hadhil masalah. Jadi banyak mengajukan pertanyaan, matakul, apa yang kau kata fi hadhil masalah. Pama tidak tahu, nah nanya matakul fi hadhil masalah. Sering macam itu terjadi. Asal ada tidak tahu, nanya sama kawan, ya, nah nanya sama guru. Jadi karena banyak yang diucapkan matakul, lalu talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, disebut dengan matakul. Wa inna matafaqaha Abu Hanifah, hanya saja, ya, bisa mendapatkan fikih, bisa menjadi ulama fikih Abu Hanifah, oleh Imam Abu Hanifah, bikasratil mutarahati wal muzakarati fi dukkanihi, yaitu dengan banyak, nah, mutarahah, muzakarah. Mutarahah, muzakarah itu berdiskusi, nah, fi dukkanihi, di dalam tokonya Abu Hanifah. Hinakana, ketika ada Abu Hanifah, bazazan, menjadi penjual baz, ya, kain. Juga beliau pernah berjual ubin dah. Ini ubin ya. Hah? Ya. Jadi pedagang beliau, Imam Abu Hanifah. Fahadha bermula ini mana? Ini tadi ucapan fa inna man tafaqaha Abu Hanifah bikasratil mutarahal mudzakarah fi dukani, di musyawarah di toko. Nah, diketahui dengan daripada ini, wabihada, dengan ini yu'lamu, diketahui anna tahsilal ilmi wal fiqhi, bahwasanya menghasilkan ilmu dan menghasilkan fikih, yajtami'u, bisa berkumpul, menghasilkan ilmu dan fikih, ma'al kasbi, serta usaha. Ya, jadi kalau udah ada orang belanja, ya, sambil
berdiskusi mengenai ilmu, ya. Jadi itu kata beliau, sebab kalau berdiskusi itu kuat ingatnya, ya, ingatan kuat. Itu yang Gus Baha sekarang terkenal itu alim sangat. Itu berdiskusi, seringnya berdiskusi. Nah, wa kana Abu Hafsin Al-Kabir, dan adalah Abu Hafsin Al-Kabir, yaktasibu berusaha beliau, ya, wa yukarrirul ulum, sambil mengulang-ulang ilmu. Almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kasful Anwar Al-Hafiz, beliau tuh berusaha berdagang, bertoko, dan sambil mengulang-ulang Quran, hafalan Quran. Terus ada orang belanja, taruh Qurannya. Nanti kalau ada orang belanja, ngulang Quran, makanya hafalan beliau itu diakui, ya. Nah, jadi memang betul-betul Al-Hafiz beliau. 50 tahun menjadi imam di Masjid Agung, itu setiap malam 1 juz bulan Ramadan. 50 tahun itu, ya. Jadi imam di Masjid Agung 50 tahun. 1 juz semalaman, 1 juz. Ya kan kalau udah hafal dah, ya. Dulu kami kalau di pondok, nah siapa hendak yang lama tarawih ke masjid, siapa yang kada hendak di lapangan. Kalau di lapangan cepat, tarawihnya cepat, ya. Sebab setelah tarawih kan mau ngaji lagi, ngaji kitab lagi sampai jam 1, ya. Bukan langsung tidur jam 1 tuh, bercakapan dulu. Setelah itu baru makan, tidur sebentar, bangun lagi, sembahyang subuh, ya. Nah, jadi tapi orang-orangnya juga ada juga yang mondok mah ada mau ikut ngaji-ngaji, ada aja. Banyak lah kawan saya ada yang ya entah berapa tahun, aku pun kada tahu dia. Pokoknya kalau 12-an tahun lebih dia mondok. Tapi di pondok tuh kadang-kadang orang belajaran, dia ambil mesin ketik dulu, pakai mesin ketik malah ngetik bagaimana. Nanti kalau ada orang ngontrol, singkirkannya itu ambilnya kitab. Ya lama mondok, cuma belajarnya tidak lama. Ya. Ada juga yang ini kalau ada orang ngontrol itu diikatkannya air, Nena, air putih, kepala diikatnya. Oh, kata yang ngontrol ini sakit ini. Nah, tapi kalau itu terus yang ngontrolnya ketahuan, ya, dia berganti-ganti ngontrolnya. Itu awak juga yang pulang ada bisa, ada dapat ilmu. Ada yang serempak saya mondok berdua nih, ada ikut manasik haji, ya. Ya apa anak haji belajar, jangan kada belajar, ya. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi linafaqati iyalihi wa ghairihi fal yaktasib. Nah, barang siapa yang ada
Tidak boleh tidak tuh mesti bagi orang yang menuntut ilmu mesti minal kasbi daripada berusaha. Nah, kalau ada orang yang menuntut ilmu terpaksa berusaha linafakati iyalihi untuk memberi nafkah keluarganya yang wajib diberi nafkah. Iyal lo bikasril ain jamu ilin kajiat jamu jedin. Wa gairihi dan lain iyal mimma lazima nafakatuhu daripada orang yang wajib diberi nafkah itu namanya iyal. Jadi kalau ada punya keluarga yang mesti dinafkahi, fal yaktasib hendaklah berusaha. Ya, wal yukarrir dan hendaklah mengulang-ulang samping berusaha pelajaran diulang. Kalau kada diulang, ya ada yang sekolahnya lama. Sekolahan yang terkenal pula sekolahnya. Jadi saya masukkan suruh mengajar. Aku sangka hebatlah, ya. Tapi karena pulang tadi setelah mondok, tidak ada diulang-ulang, tidak ada mengajar, hilang ilmunya. Ini banyak lah di sini nih, yang sama-sama dengan saya, udah dia tamat mondok, jadi pegawai deh itu, jadi pegawai kan kada lagi yang mengajar, kada tahu ulang lagi lah, ada dia tahu ulang lagi, ada bisa lagi. Ada kawan pintar dulu, nahu pintar banget. Aku tuh Dudi kan, aku dari PGA asalnya. Mana ada di PGA kan pelajaran nahu ada, cuma kada sehebat orang di ya. Nggak masuk. Ya setelah dia kuliah, selesai kuliah sarjana balik start dari aku anak ikut mengajar. Aku bilang iyalah, masuklah mengajar berapa kali. Payah Ustaz tadi aku berhenti ya. Ada yang keliling mengajar keliling. Dulu paling terkenal lah. Sekalinya hendak jadi hendak jadi apanya? Ketua wakil, hendak jadi ketua wakil ya. Hendak ujian. Datang ke rumah saya, Ustaz jadi. Aku hendak baca kitab ya. Aku iyalah bacalah. Ini baca. Dalam hati aku ini jauh lagi daripada betul. Sebabnya dia kan lepas sekolah mengajar tadi, dah itu terus lagi kuliah, lama kuliah tadi kan ada mengajar, buat balik lalu dia ingat lagi. Jadi sambil tadi berusaha sambil diulang. Nah, wala yaksal, jangan malas, dia mau ulang-ulang jangan malas. Walaisa, tidak ada li sahihil badani wal akli udrun. Nah, tidak ada bagi orang yang sehat badan dan sehat akal uzur. Tidak ada uzur. Uzur itu alasan. Kalau orang Jawa mengartikan alasan. Tidak ada alasan bagi orang yang sehat badan dan sehat akal. Tidak ada alasan fitarkit ta'allumi wat tafaqquh, pada meninggalkan belajar dan tafaqquh, ya, belajar fikih. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Ki Khalil Bangkalan Madura, itu kan guru beliau. Itu sebelum Hadratus Syekh datang ke pondok Ki Khalil bilang pekarangan pondok dibersihkan sebab ada
mau datang singa mau datang, dibersihkanlah. Tunggu tak ada pula singa datang. Rupanya yang datang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau belajar dengan Kiai Khalil. Kiai Khalil wali tahu sudah ya, tahu sudah nggak datang. Belajar cuma disuruh meliharakan kuda beliau, bukan, tapi disuruh belajar. Jadi susuruhan cuman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Nanti pagi-pagi udah siap kitab, bawa kitab sudah siap ke tempat ngaji. Nanti disuruh, Hasyim, itu ibunya ambilkanlah air. Selesai ngambil air, datang hendak ngaji, orang udah wallahu alam. Ya. Tapi akhirnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang paling alim. Di antara semua itu yang paling alim Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Khalil mau ngaji ke Tebuireng. Kiai Khalil kan di Madura. Itu mau ngaji begilir. Kalau bulan puasa kan orang kilatan, ngaji kilatan. Nah, Kiai Khalil datang ngaji sama muridnya, padahal terkenal wali, terkenal karamahnya banyak, mulai lagi kecil sudah berkaramat. Kiai Khalil ada banyak muridnya ya. Kalau hari santri itu biasa diceritakan tuh cerita Kiai Khalil, sebab murid-murid beliau sama sekali jadi pengasuh pondok. Kiai Hasyim pengasuh pondok Tebuireng itu murid Kiai Hasyim. Di Kediri Lirboyo itu Kiai Abdul Karim murid Kiai Khalil. Situbondo Kiai As'ad Samsul Arifin itu muridnya, katanya cuma 17 orang muridnya ya. Ada banyak tak, kalau sekarang jadinya banyak, puluhan ribu lebih tuh, mungkin ada 30-an ribu barangkali di Lirboyo itu. Kalau di Tebuireng 10.000 lah. Tapi kalau anak masuk Tebuireng anunya agak mahal lah. Bayarannya sebulan 2,5 juta. Mahal dari kuliah lagi ya. Kuliah di Anak 2 murah dibandingkan sana lah. Kasih makan tapi 3 kali sehari. Jadi ada yang bilang, kalau begitu kami tidak dikasih kesempatan ya, kata dia. Mau, iya, bukan tidak dikasih kesempatan, malah itu yang ngasih kesempatan, sebab di sekitarnya banyak pondok. Kalau diterima semua di situ, tempatnya pun tidak muat, yang lain pun kada kebagian nanti. Pondok-pondok yang di sekitar, padahal pondok-pondok keluarga Tebuireng itu juga. Jadi Tebuireng tuh apa namanya nih, kiainya banyak politik ya. Gus Dur kan sudah jadi presiden, bapaknya jadi menteri agama pertama ya. Nah, Kiai Hasyim itu ya tempat mintai fatwa oleh pemerintah. Nah, tuh wali, kata Tuan Guru Sekumpul, wali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wali, Ki Wahid Hasyim wali. Nah, cerdas orangnya, puluhan bisa bahasa, semua lagu Gus Dur kan. Ya, kada pati karuan membaca ini, nah membaca kayak fotokopi, bacanya cepat itu langsung masuk. Kita aku lah diulang berpuluh-puluh kali, ngulang nggak ada ingat masih. Dia sekali liwat.
yang ziarah tiap hari itu 3.000-an atau bisa sampai 10.000 sehari ziarah ya. Jadi setahun mungkin dapat 2 miliar tuh cilingannya lah. Jadi kalau hendak haul kada payah cari duit lain. Tuh kamar saya dulu di situ saya tempat kamar saya dulu, sekarang dirobohkan sudah untuk membesarkan tempat ziarah besarkan. Kemarin saya singgah pesantren, hendak masuk tidak boleh, berdua dia menghadap, tak boleh masuk kata dia, siapapun. Aku bilang alumni sini tidak boleh, alumni tidak boleh kata dia, wali murid tidak boleh kata dia. Aku bilang kiainya di dalam boleh, aku baru masuk di rumah beliau tadi. Oh kalau gitu boleh lah kata dia masuk. Dia kada tahu bahwa aku sering dulu mengimami di situ. Ya, kalau kiainya lambat datang, aku sering imami. Kalau yang dulu tahu lah, 40 tahun bang lah, 41 tahun. Sudah pulang, tenang tahu lagi itu yang tukang jaga itu masih muda-muda orangnya. Bagilir dia, kada bolehkan masuk. Itu 2 kali ke rumahnya, kiainya di dalam tuh ke rumah aku 2 kali singgah. Jadi aku masuk ke rumah beliau ya telepon dulu, boleh masuk, boleh. Gus Fahmi, cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi tadi di sini tidak ada alasan bagi orang sehat badan dan sehat akal, udrun alasan pada meninggalkan belajar, tidak ada alasan. Alang nang wali tadi ya, banyak karamat beliau. Ustaz Farudin ceritakan. Sidin bertahlil sekalinya, la ilaha illallah 3 kali cuman, ya selesai. Terus yang kendurian nih nyembelih sapi ya, nyembelih lembu, tekor aku kata dia, nyembelih sapi masa bertahlilnya la ilaha illallah 3 kali cuman. Dengar rupanya beliau dengar. Ada lagi lembu kawan. Sini aku tulis la ilaha illallah, di sebelahnya lembu. Sekali masih berat tulisan la ilaha illallah sama lembu. Bukan kau yang tekor kata beliau, aku yang tekor. Ya. Nah. 3 kali cuma 3 kali la ilaha illallah. Ya mantap. Kalau kita nulis la ilaha illallah banyak tatapai berat sapi, ya, berat lembu. Ada orang bini pamamayan kan, sudah aku ceritakan kemarin. Bini nih pamamayan, kada dapat, kada boleh cari ikan ke laut. Oh di pamainya, ya datanglah dengan apa namanya Kiai Khalil. Apa kata Kiai Khalil? Aku ini kata cari ikan ke laut, kada dapat. Jadi bini pemarahan. Kata beliau, nama istrinya siapa? Si Ano. Ditulis beliau di sampan tuh nama bininya. Sekalinya pelakuan, penganaan, pendapatan banyak dapat. Nah, tuh yang nulis Kiai Khalil. Kalau aku yang nulis mungkin tambah ada dapat barangkali. Ya.
Wa innahu maka sesungguhnya fa innahu aidzalikar rajul la yakunu abqara min Abi Yusuf. Tidak ada orang yang lebih fakir daripada Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala. Walam yamna'hu dzalika minat tafaqquhi. Tidak ada orang yang lebih fakir daripada Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Alang itu pun tidak mencegah akan beliau daripada belajar. Masih belajar beliau. Padahal paling fakir sudah. Jadi ada ya. Kalau kami kan dikasih bang, dikirimi duit. Duit dikirimi. Tapi waktu aku sekolah dulu 10.000 sebulan dikirimi 10.000. 1.750 bayaran SPP-nya 1.750. Di PHI waktu itu 250. Jadi 7 kali bayarannya ya. 7 kali memahal. Kalau sekarang bukan 7 kali lagi. PHI paling 100 di situ 2,5 juta. Kami bukan melarang orang masuk, silakan, tapi ketentuannya macam itu ikutilah. Ya, kalau ada cukup duitnya banyak sekitarnya tuh pondok. Ada yang tidak berbayaran, ada. Ikut kerja ke sawah, nanam sayur. Ada yang kawan kita dari PHI Bandung namanya. Padahal Bandung bukan orang Bugis, ada. Bandung orang Banjar orang kali. Aku di tebing ada ketemu beliau. Ya kalau dulu mirip kita lah. Sekarang beliau hafal Quran. Itu kan mondok di Jawa. Sambil kerja tuh. Jadi tidak mencegah. Itu tadi sangat fakir tidak mencegah daripada menuntut ilmu. Aku 10.000 dikasih 1.750 bayar sekolah, bayaran pondok 1.000, bayaran uang pembangunan dibayar 1.000, jadi sudah berapa ribu dikit mana kita tinggal. Makanya sering makan sekali, kalau 10 hari kada terasa kue biasalah. Maimet duit tuh. Pernah 2 bulan kada dikirim mie. Jadi ibu tempat makan, Bu, saya ada duit, mau pulang mau pulang macam mana pulang nggak ada duit. Ya, dulu bisa berapa hari baru sampai. Kami kemarin paginya mondok dari sini 3 hari 3 malam berkapal terus sampai Jakarta. Kalau sekarang kan cepat, jalan darat mau cepat. Sering sekali cuma makan. Bulan puasa nanti jam 10 malam baru makan. Pas maghrib minum air putih, nanti subuh minum air putih ulang. Kalau hendak 3 kali udah cukup duit lah. Kawan 75 ada dikirim duit 75.000 nggak ada cukup. Aku 10.000 masih bisa mau hutangi orang. Iya, banyak anak Jakarta bisa berhutang dengan aku. Aku bilang kamu ini memang dari Jakarta, tapi Jakarta pinggiran. Aku orang kota, Tungkal kan kota. Ya, itu pinggiran di sawah dia. Tapi banyak juga orang Jakarta duitnya, sekalipun Jakarta sawah
banyak juga duitnya. Dia digusur deh ya. Asalnya kan di kota tuh orang Betawi itu, tapi dibeli orang-orang yang banyak duit, akhirnya ke pinggiran jadinya. Dulu kan di pasar nih orang kita punya, sekarang Cina ada banyak yang punya. Faman kana lahu malun kasirun, barang siapa yang ada bagi itu orang harta yang banyak, panikmal malu saleh, nah lirrajulis saleh, maka alangkah baiknya harta yang bagus untuk laki-laki yang saleh. Jadi apalagi kalau banyak duit, mesti tambah lagi menuntut ilmu. Kila li alimin, dikata orang bagi seorang yang alim, bima adrak tal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu. Qala, berkata dia, bi abin ganiyin, aku bisa menuntut ilmu dengan bapak yang kaya. Nah, ya, li'annahu kana yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli, karena bapak tadi memperbuat dengan hartanya tuh dia bagi-bagikan kepada ahlul ilmi, ya, kepada pelajar namanya dikasihkan duitnya, wal fadli, dan kepada orang-orang yang utama, kasih orang alim duit, kasih pelajar duit tadi. Banyak yang pelajar yang mondok tuh banyak yang kada petik karuan, sekarang udah berkurang muridnya. Yang di pondok berkurang, asalnya biasa setahun banyak, nah sekarang berkurang udah. Bukan berkurang tuh keadaan, hendaklah nyekolahkan anak, cuma kelapa murah. Pinang murah. Nah, pinang murah. Jadi macam mana membayari biaya sekolah? Ada yang datang ke rumah, anak aku mencuri. Ya kok ada dicukupi bang? Apa dicukupi, jangan sampai kurang. Ya. Fa'innahu sababu ziyadatil ilmi, sesungguhnya perbuatan ayah yang bagi-bagi duit tadi kepada ahli ilmu, ya, itulah sebab bertambah ilmu. Karena bahwasanya dia bagi-bagi harta tadi syukrun ala nikmatil akli, syukur atas nikmat akal wal ilmi. Wa innahu, dan syukur itu sababu ziyadah, sebab tambah. Nah, tadi Allah Pak la yughayyiru apa? Ma yughayyiru apa? La yughayyiru ma apa? Ya ampusim hatta. Nah, itu sebetulnya Allah kada merubah namanya, nang kada dirubah Allah. Kalau bersyukur ditambah. Ini dia sendiri kada bersyukur, berarti dia sendiri yang merubah gitu. Ya. Bukan pindah-pindah kerja, iya juga lah. Pindah kerja iya juga, tapi yang iyanya syukur. Kita ini memang kaya negara kita nih. Cuma banyak yang kada bersyukur tuh banyak. Ya. Tambah banyak berduit, tambah nyeleweng banyak. Ya, ditongkal pokoknya banyak duit. Bini di rumah lirot dah. Nah, lalu pergi ke Jambi mencari nang anom.
Han kada bersyukur lah. Banyak bang dapat gaji le. Nah, bergaji banyak itu pulang bahayanya. Jadi perempuan jangan juga suka-suka laki terlalu banyak berduit. Nah, bisa nyeleweng nanti dia. Kurang-kurang ya. Orang-orangnya lah. Qila qala Abu Hanifah innama adraktul ilma bilhamdulillah. Nah, nyasanya aku mendapatkan ilmu dengan alhamdulillah wasyukri dan syukur. Fakullama fahimtu wa wufiqtu ala fiqhin wa hikmatin. Setiap kali aku paham dan aku diberi taufik ya atas fikih, paham ilmu, wa hikmatin itu ya ilmu, paham fikih, paham hikmah, fakultu alhamdulillah ta'ala. Asal aku paham, lama pikirkan punya kada paham, itu paham ucapkan alhamdulillah. Fazdada ilmi, maka bertambah ilmuku dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebab mengucapkan alhamdulillah itu menunjukkan syukur. Kata Tuhan kalau syukur ditambah. Wahakadha, seperti inilah yang bagi siyugianya sebaiknya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, ayastagila bisukri bil lisan wal janan wal arkan ya. Siyugianya bagi orang yang menuntut ilmu bahwa dia berbimbang sibuk dengan bersyukur dengan lidah, wal janan dan hati, wal arkan dan anggota, wal mali dan dengan harta. Berapa tadi? Bersyukur. Wa yaral fahma wal ilma wat taufiqa minallahi ta'ala, dan dia mengetikadkan. Yara itu artinya bisa melihat, bisa meyakinkan artinya ya. Dan dia mengetikadkan di dalam hati tadi al-fahma, bahwasanya paham, wal ilma dan ilmu, wat taufiqa dan taufik, minallahi ta'ala daripada Allah ta'ala. Jadi belajar itu tugas kita. Soal paham, tidak paham itu adalah daripada Allah. Imam Ibnu Hajar itu 20 tahun ya belajar, ada dapat 20 tahun. Sudah itu beliau pergi ke hutan ya, di sana ada batu, berlubang batu itu sebab hujan netes ke batu ya. Padahal batu keras, air lembut bisa melubangi batu. Netes air hujan tuh ke batu, lubang. Nah, jadi mikir beliau, alang batu yang keras saja bisa berlubang dengan oleh air yang lembut. Hafalan kami ada al hajaru ma'asiddatihi yaqta'ul qadri al-ma'u ya, al-ma'u ma'ariqatihi yaqta'ul hajara ma'asiddatihi, air serta kelembutannya bisa memotong batu serta kerasnya batu. Berpikir beliau ya, nah alang batu ini aja bisa berlubang. Coba coba 2 tahun langsung alim, paling alim. Mau gurunya siapa namanya,
Syekh Zakaria Ansari itu gurunya ngakui pada ini cerdas betul, luar biasa cerdasnya Imam Ibnu Hajar, cerdasnya luar biasa. Makanya dibilang Ibnu Hajar anak batu, sebab beliau mengambil pelajaran daripada batu. Itu kata setengah ulama. Mungkin ada lain lagi lain daripada itu pendapat. Ada guru Bakhit Benjelya, bapaknya tuh Kiai Haji Ahmad Mugni. Itu kan cerdas luar biasa tuh yang bapak. Tapi sebelumnya bukan cerdas, lama juga belajar itu. Yang nyeritakan kan almarhum Kiai Haji Ahmad Syibli, adik beliau. Haji Ahmad Syibli itu bungsu. Kalau orang tua ayah itu paling tua orang tua ayah. Ya, orang tua guru Bakhit ini tengah lah. Lama juga belajar itu nahu, katrun nada, 6 kali hatam baru ada juga paham. Sudah mulai paham itu putuh namanya, putuh itu terbuka ya. Kalau sudah terbuka gampang. Ini kan kita baca kitab nih kan, di dalamnya ada sudah penjelasannya. Aku udah sahabat mentelaah, udah sahabat melihati. Ya, malam tadi jam berapa baru balik. Aku kalau kada datang barangkali. Cuma Ustadz Subhan tuh guru saya. Ya. Beliau datang ke rumah mau undang. Mana lagi? Apalagi kan kemarin di sini dikatakan satu huruf aja melajari sudah diakui guru. Ya, satu huruf apalagi kalau banyak. Di sini kan kemarin ada diceritakan sudah ya. Ada guru asal ada anak perguruannya lewat berdiri menghormati anak guru. Itu melajari apa gurunya tuh? Cuma melajari mengetahui mana anjing yang masih perawan, mana anjing yang sudah janda. Cuma itu ilmu yang diajari, hormat dengan anaknya guru. Ada kan kemarin sudah. Cuma di dalamnya ada juga keterangannya. Ya, aku ada orang alim dari Jawa yang jelaskan tuh. Ya, aku 2 tahun kata beliau duduk cuman oleh gurunya. Pintu suruh duduk cuman orang belajaran. Itu gurunya mau uji ya. Diujinya tahan apa tidak. 2 tahun. Sudah itu hafal sama sekali kitab-kitab. Tapi tahan 2 tahun. Itu namanya irsadu ustadi. Menurut petunjuk guru. Kata guru di muka pintu lah. Jadi datangnya daripada Allah. Wa yatlubul hidayata minallahi ta'ala biddu'a ilahu. Ya. Dan dia menuntut petunjuk daripada Allah Ta'ala dengan berdoa lahu bagi Allah. Sebab Allah yang memberi taufik, Allah yang memberi ilmu, Allah yang memberi paham, Allah. Jadi berdoa dengan Allah. Wattadarru, dan ya berdoa sambil merendahkan diri ilaihi kepada Allah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, hadin memberi petunjuk, manistahdahu, akan orang yang meminta petunjuk akan dia. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma sabbitna al-haqi bima naqul wa sabbitna al-haqi bima naf'al wa sabbitna al-haqi bima na'taqid. Allahumma ahfadna min rizqika bil ismi ma dhahara minhu ma batan. Allahumma waffir radana min al-aqli wa radana min al-yaqin wa radana min al-iman. Allahumma arina min ad-dunya ma rahum barikan salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.